Oke. Oke. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Oke, Bu. Sudah, Boleh ya? sudah. Eksa sudah. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Pur. Gimana Bu? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Pur gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Win belum. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Pak Win. Saya Boleh, mau Pak Win. Pak ya, Win saya belum mau merekam loh. bercerita Boleh, Bu tentang Pur? Pak Win apa belum yang merekam. saya alami atau ada beberapa unek-unek saya. Kira-kira apa ya masalah atau unek-unek yang Bu Pur alami? Begini Bu, saya di kelas Pak Win, Pak Win, Pak Win belum merekam. Silakan direkam dulu. Itu saya ada punya siswi, Iya. anak cewek nih. Nanti dia di kelas itu kan ini pendiam, kemudian nggak Oke, sip. Makasih. gaul lah, apa sih nggak kurang Rekam. bergabung dengan kawannya gitu. Oh, kurang bergabung dengan kawannya ya, Bu. Ya. Nah, Oh, ini Bu Dewi. setelah saya cari informasi ternyata dia Oke, itu Bu Dewi. ada apa ya, memang permasalahan Bu dari Dewi, rumah. Oh, siapa teman Ibu? iya. Oh, permasalahan dari rumah ya, Bu Pur ya? Ini sudah masuk. Oh, gitu. Kira-kira dalam situasi seperti itu apa ya Dengan siapa kira-kira tadi? langkah yang bisa Bu Pur lakukan, Bu Pur? Mana bapaknya? Siapa bapaknya? Pertama saya memang mencari informasi lah tentang anak ini gitu kan. Akhirnya saya dapatkan info bahwa anak ini itu sebut saja ya, namanya si Tuti ya. Oke. Si Tuti ini ternyata dia Bu Dewi keluar dari diterima oleh keluarganya gitu. Jadi segala efeknya adalah segala sesuatu yang dilakukan anak ini dia diapresiasi salah oleh keluarganya gitu. Jadi anak ini itu adalah anak korban broken. Bu Dewi rekam dulu Bu. Bapak ibunya udah cerai. Ya. Dari anak ini bayi. Oh, iya. Kemudian anak ini ikut dengan neneknya. Oh, dengan keluarga nenek ya, nenek dari berapa tadi? Oke. Nenek dari pihak sorry. ibu. Oh iya. Sebenarnya keluarganya ini marahnya itu sama bapaknya si Tuti ini gitu. Cuman efeknya adalah imbasnya itu ke si Tuti. Jadi bapak ibunya cerai itu dia udah sama-sama nikah lagi sekarang. Iya. Berarti bapaknya sudah nikah lagi, ibunya sudah nikah lagi gitu ya. Jadi Tutinya tinggal di keluarga ibunya gitu kan. Kemudian Tuti ini di keluarga nenek dari yang ibunya tadi gitu ya. Kemudian Tuti ini karena ketidaksukaan keluarga si ibunya kepada ayahnya, Tuti yang menerima akibatnya gitu ya. Gitu. Efeknya adalah segala sesuatu atau apa yang dilakukan Tuti itu di mata keluarganya itu salah gitu. Kemudian dia juga sudah lost contact dengan bapaknya. Jadi dengan ibunya masih nyambung. Dia kan sudah punya keluarga sendiri. Iya. Oh. Berarti Tuti ini dia menerima semua ketidaksukaan keluarga ibunya, ketidaksukaan keluarga ibu ke ayahnya, jadi dia menerima akibatnya sampai dia diperlakukan tidak adil gitu ya Bu Pur ya? Iya. Kira-kira dengan masalah seperti itu, apa kira-kira solusi yang bisa Bu Pur keluarkan gitu, atau apa ide-ide yang bisa Ibu keluarkan dengan permasalahan Tuti tersebut? Ibu Lydia. Atau langkah apa yang bisa diambil? Saya pertama itu adalah Ibu Lydia komunikasi dengan wali kelas, dengan wali kelas karena memang yang kalau saya masuk itu kan mungkin satu ininya cuman berapa ini ya waktunya ya. Jadi jangan memulai lebih intinya adalah wali kelas. Kemudian
apa yang saya temukan itu Iya, saya sampaikan iya. ke wali kelas. Ya, Jadi di sini manajer saya itu apa langsung ke bawah mengikut sertakan lah atau Iya. memberitahu wali kelas gitu Oh, kan. iya Karena iya. Heeh. dia bagaimanapun tanggung jawab untuk sepenuhnya itu kan di wali kelas gitu Iya, lah. betul, Karena wali saya kelas. hanya sebagai guru mapel. Iya, betul. Heeh. Oke, lanjut ya. Berarti langkah pertama Bu Pur sudah bicara ke wali kelasnya gitu. Karena kan yang memegang kekuasaan wali kelas gitu. Bu Pur hanya sebagai guru mata pelajaran gitu ya. Iya, heeh. Kemudian apa tanggapan dari wali kelasnya Bu Pur dengan ide Bu Pur seperti tadi? Wali kelas dia niat melakukan home visit. Oh, ya. Home visit. Jadi di sini wali kelas bekerja sama dengan guru BK ya, bimbingan konseling, mencoba mencoba menyelesaikan ya, bukan kasus anak inilah ya. Jadi di sini wali kelas itu bekerja sama dengan guru BK. Dan rencana pertama itu akan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah si Tuti. Ya. Berarti langkah awal yang dilakukan wali kelas, kemudian guru BK, kemudian setelah ada diskusi antara yang mempunyai kepentingan di situ, kemudian mereka merencanakan home visit ke rumahnya Tuti gitu ya Bu Pur ya. Nah, kira-kira hasil dari home visit itu apa Bu Pur? Hasil dari home visit itu memang kelihatan di situ keluarganya itu memang nggak welcome gitu loh. Oh iya. Welcome sama anak ini. Sampai terakhir itu kemarin muncul lagi ini anak itu barcode tangannya gitu. Jadi kayak garis gitu. Jadi di sini udah ditangani juga oleh kepala sekolah juga udah tahu. Jadi wali kelas, guru BK dan juga kepala sekolah. Oh iya. Berarti kalau menurut alurnya kita sudah melewati alur yang benar ya Bu Pur ya. Kemudian sampai ke kepala sekolah, kemudian tanggapan dari orang tuanya, dari keluarganya pun tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Kemudian kira-kira dengan tadi langkah ide-ide yang telah Bu Pur keluarkan, kemudian dengan rencana yang telah dijalankan gitu ya. Untuk kedepannya apa kira-kira yang bisa Bu Pur munculkan dengan permasalahan Tuti tadi? Karena memang di sini ibaratnya kan anak ini butuh perlindungan kita ya, karena betul. Karena keluarga bagi dia sudah nggak bisa dijadikan harapan lah untuk berlindung dia. Jadi disinilah peran kita sebagai guru ya, untuk menyelamatkan anak ini gitu kan. Kemarin sih kalau memang sampai tidak ada titik temu, maksudnya tidak bisa terselesaikan juga, kita rencana itu mau membawa ke psikiater. Oh, psikiater ya Bu Pur ya. Jadi kita bawa ke puskesmas dulu rencananya ya, ke puskesmas dulu, kemudian nanti dari puskesmas dapat rujukan, baru kita bawa kepada psikiater mungkin di RSUD ya, di Embung Fatimah itu sih rencana panjangnya ya, rencana kedepannya. Berarti rencana kedepannya Bu Pur dengan kerjasama dengan pihak-pihak tadi termasuk kepala sekolah gitu ya, izin dengan kepala sekolah. Berarti langkah berikutnya Bu Pur akan membawa si Tuti ini ke psikiater gitu kan. Kemudian untuk masalah pembiayaannya kira-kira gimana Bu Pur? Apakah sekolah mau bertanggung jawab atau seperti apa gitu? Karena memang kalau dilihat dari pihak keluarga sudah tidak memungkinkan ya, akhirnya kayaknya sekolah yang ambil alih. Jadi kami menggunakan dana SPP untuk membiayai membiayai transportnya, karena ini kan berangkat dari sekolah, jadi kita nggak dari rumahnya, tapi dari sekolah menuju ke RSUD gitu kan. Jadi itu di cover oleh sekolah menggunakan dana SPP. Itu sih untuk rencana kedepannya, kalau memang mungkin dengan
guru PK dan kepala sekolah tidak terselesaikan gitu. Karena memang kasihan anak-anak ini. Iya. Masa depannya masih panjang gitu ya Bu Pur ya. Iya. Jadi untuk rencana itu apakah sudah terlaksana atau gimana Bu Pur? Rencana itu masih belum, kemarin masih stuck sampai di kepala sekolah, belum sampai di kepala sekolah ya. Jadi menunggu evaluasi lagi lah, apakah kita bawa ke puskesmas minta rujukan, baru ke embung ya. Jadi memang ini harus intens kita memantaunya gitu kan, karena takutnya nanti dia semakin depresi atau nanti dia melakukan hal-hal yang lebih tidak terkontrol gitu. Kita rangkul, kita backup gitulah anaknya. Oke. Jadi dari paparan Bu Pur tadi, semua yang Bu Pur lakukan berarti kita sudah komitmen ya Bu Pur ya. Bu Pur komitmen untuk selalu melihat perkembangan si Tutinya tadi gitu kan. Kemudian langkah-langkah dan ide-ide yang telah Bu Pur kemukakan, semoga rencana Bu Pur ke depannya bisa berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian sekolah pun bertanggung jawab penuh terhadap kejadian tersebut gitu, karena keluarganya tidak mendukung seperti yang Bu Pur bilang tadi gitu ya Bu Pur ya. Jadi ibaratnya kayak kasus bullying, tapi bullyingnya itu dari rumah gitu kan. Dari bukan bullyingnya di sekolah, tapi efek dari rumah tersebut anak ini jadi berimbas di sekolah gitu kan, jadi pendiam, jadi nggak seperti selayaknya anak seumuran dia gitu kan. Oke Bu Pur, semoga rencana-rencana yang disampaikan tadi berjalan dengan semestinya. Kemudian Bu Pur harus komitmen gitu ya, selalu memantau Tuti. Semoga Tuti bisa kembali bisa bekerja sama dengan temannya, kembali ceria. Karena memang waktu SMA itu nggak bisa diulang lagi gitu kan Bu Pur ya. Semoga sesuai dengan kita harapkan ya Bu Pur ya. Ya, terima kasih ya Bu As atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih. Ya, kembali. Oke, berarti sekarang kasus yang kedua ya. Pas ya? Udah, pas. Diri dari latihan coaching yang barusan dilakukan antara saya sebagai coach dan Bu Pur sebagai coach yang sudah berjalan baik selama percakapan. Saya selaku coach sudah dengan sepenuh hati, kemudian dengan rasa mengajukan pertanyaan kepada coach saya, kemudian sudah menggali informasi, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan atraktif gitu. Kemudian saya memberdayakan coach ini agar mampu mengeluarkan ide-ide cemerlangnya gitu. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin di sini komitmen. Bagaimana coach ini tadi bertanggung jawab, kemudian komitmen terhadap ide-ide yang telah dikeluarkan gitu. Kemudian untuk kondisi present atau kehadiran penuh, saya sudah sepenuh hati dengan tatapan, dengan anggukan, kemudian dengan fokus gitu. Jadi saya fokus untuk melakukan pembicaraan dengan coach saya gitu. Kemudian apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki mungkin dengan latihan yang sesering mungkin, kemudian mencoba menggali lagi informasi, kemudian menggali lagi kekuatan dari coach saya, agar bisa mengeluarkan apa sih kekuatan yang dimiliki oleh coach gitu Bu Pur. Kira-kira apa yang Bu Pur rasakan sewaktu kita melakukan coaching ini Bu Pur sebagai coach? Baik, Bu As. Yang saya rasakan ketika saya tadi di coaching oleh Bu As ya, jadi saya jadi coachnya, memang tadi Bu As sudah melakukan ya sesuai dengan alur tirta, kemudian juga saya tadi juga sudah merasakan ya bagaimana saya diberdayakan ya dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari saya. Tadi Bu As sudah dilakukan oleh Bu As ya, jadi memberdayakan saya sebagai coach. Kemudian
Sehingga dari situ, muncullah ide-ide saya gitu kan, apa atau rencana apa yang akan saya lakukan. Itu bisa, muncul ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang, Bu As ajukan. Sehingga, mendapatkan rencana aksi yang akan saya lakukan, kemudian juga berkaitan dengan, komitmen gitu. Itu yang saya rasakan Bu As setelah di-coaching oleh Bu As. Terima kasih Bu As. Bu Pur, sama-sama. Berbagi